Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fadila dari Program Studi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jember. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam perbankan syariah, yaitu akuntansi pinjaman KORT. Materi ini penting karena akad KORT ini adalah bentuk pinjam-meminjam dalam Islam yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong, bukan semata-mata mencari keuntungan. Jadi melalui akad ini, bank syariah ini akan bisa membantu nasabah yang membutuhkan dana sementara tanpa menggunakan bunga sedikit pun. Jadi, masuk ke materi yang pertama, kita akan membahas dengan pengertian dan tujuan akad KORT terlebih dahulu. Bayangkan ada seseorang yang butuh dana mendesak, misalnya untuk pendidikan anaknya. Nah, disinilah konsep KORT ini hadir. KORT secara bahasa berarti pinjaman, sedangkan secara istilah, KORT ini adalah akad pinjam-meminjam uang yang dimana penerima pinjaman wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jumlah yang diterima tanpa tambahan bunga atau keuntungan sedikit pun. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan atau profit, tapi memberi bantuan sementara. Begitulah mengapa KORT ini disebut juga dengan akad sosial dalam perbankan syariah. Nah, dalam praktiknya, KORT ini ada dua bentuk. Yang pertama ada KORT sosial, yang dimana murni untuk membantu orang yang kesulitan dana. Dan yang kedua ada KORT pelengkap, yang digunakan sebagai bagian dari akad lain. Misalnya itu untuk membantu nasabah sementara sebelum akad murabahah selesai. Jadi intinya, KORT ini adalah wujud nyata semangat saling membantu dan tolong-menolong dalam perekonomian Islam. Yang kedua, dasar hukum dan nilai syariah. Akad KORT ini memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Baqarah ayat 245, Allah berfirman, "Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda yang banyak." Makna ayat ini adalah ketika kita membantu orang lain dengan ikhlas, Allah akan menggantinya dengan balasan yang jauh lebih besar. Rasulullah SAW juga bersabda, setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada saudaranya itu 2 kali, maka pahalanya akan seperti bersedekah 1 kali. Jadi dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa tujuan KORT adalah kemanusiaan dan kebaikan, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, rukun akad KORT dalam pengawasan syariah. Jadi untuk memastikan transaksi dalam KORT ini sah menurut syariah, ada 4 rukun utama yang harus kita pahami. Yang pertama, pemberi pinjaman atau mukrid. Nah, biasanya pemberi pinjaman atau mukrid ini dilakukan oleh bank syariah. Yang kedua, penerima pinjaman atau muqtarid. Nah, penerima pinjamannya itu yaitu nasabah yang membutuhkan dana. Kemudian yang ketiga itu objek pinjamannya atau makhud alaih. Nah, makhud alainya ini adalah harta atau uang yang bisa dikembalikan nilainya. Kemudian ada ijab dan qabul, yaitu pernyataan yang saling setuju antara kedua belah pihak. Nah, selain rukun-rukun tadi, ada juga yang berperan penting dari semua itu, yaitu ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah, yang dimana DPS itu bertugas memastikan bahwa dana KORT ini tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariah, tidak ada bunga atau tambahan keuntungan bagi bank, dan jika nasabah kesulitan membayar, bank ini akan memberi kelonggaran waktu. Dan jika ada denda atau kelalaian uang dendanya, itu tidak masuk sebagai pendapatan bank, melainkan dialihkan ke dana sosial. Jadi dengan begitu, transaksi KORT ini benar-benar bersih dari unsur riba, tapi membawa nilai keadilan. Kemudian untuk materi selanjutnya ada alur transaksi pinjaman KORT. Nah, sekarang bagaimana sih alur terjadinya pinjaman KORT di bank syariah? Langkah-langkahnya ini seperti dimulai dari nasabah mengajukan pinjaman ke bank dan menjelaskan kebutuhannya. Kemudian, bank akan menilai kemampuan nasabah untuk dipastikan pinjaman ini bisa dikembalikan atau tidak. Dan setelah disetujui, bank akan menyalurkan dana KORT ini ke rekening nasabah. Dan kemudian, nasabah akan menggunakan dana itu sesuai kebutuhan dan kesepakatan. Dan setelah jangka waktu ini akan berhasil, nasabah akan mengembalikan dana sejumlah sebesar pinjaman awal. Jadi, bank boleh mengenakan biaya administrasi ringan
untuk menutup biaya operasional, tetapi tidak boleh menambahkan bunga atau keuntungan dari pinjaman tersebut. Nah, sederhananya, tapi bermakna besar. Jadi karena di balik transaksi ini ada nilai tolong-menolong yang akan dijaga dengan hati-hati. Untuk lebih memahami materi, di sini ada contoh kasus nyata pinjaman Kort pada Bapak Haryanto. Pada tanggal 20 Agustus 2022, Bapak Hartanto, pegawai di Bank Syariah, meminjam uang sebesar 1 juta untuk membayar uang kuliah anaknya. Pinjaman ini berlaku selama 4 bulan dengan biaya administrasi sebesar 10.000. Jadi, tahap pertama saat akan disepakati, bank akan menyalurkan dana sebesar 1 juta ke rekening Bapak Hartanto, lalu langsung memotong biaya administrasi sebesar 10.000. Lalu tahap kedua saat pembayaran, setiap bulan ini, bank akan mendebit rekening nasabah untuk mengembalikan pinjaman. Namun dalam praktiknya bisa terjadi 3 situasi. Yang pertama, saat rekening cukup, pembayaran akan lancar. Dan saat tidak ada dana, pembayaran tertunda hingga nasabah menyetor uang. Dan ketika dana terbatas, yang dimana hanya sebagian yang bisa dibayar dan sisanya akan dibayar nanti. Untuk tahap yang ketiga ada imbalan sukarela. Jadi setelah lunas, Bapak Hartanto ini akan memberikan imbalan sebesar 25.000 sebagai bentuk terima kasih. Tapi perlu diingat, di sini tidak boleh diwajibkan oleh bank karena sifatnya murni sukarela. Dan untuk tahap keempat, saat nasabah mengalami kesulitan. Nah, jika nasabah ini benar-benar tidak sanggup membayar kewajibannya atau karena musibah, bank ini tidak boleh menambah denda berbunga, tapi justru memberi keringanan waktu dan membentuk cadangan kerugian pinjaman di laporan keuangan. Seperti itu. Jadi semua langkah-langkah ini menunjukkan bahwa sistem Kort ini lebih mengutamakan empati dan keadilan daripada keuntungan. Untuk materi selanjutnya, ada pencatatan dan penyajian dalam akuntansinya. Dalam akuntansi syariah, pinjaman Kort ini tetap dicatat secara profesional agar laporan keuangan bank lebih akurat. Berdasarkan PAPSI 2013, pencatatannya, yang pertama, pinjaman Kort akan disajikan di sisi aset karena dana itu masih menjadi piutang bank. Kemudian yang kedua, cadangan kerugian piutang penurunan nilai dicatat sebagai lawan akun, yaitu kontra akun. Kemudian pendapatan yang diakui hanya biaya administrasi, bukan margin atau bunga. Kemudian ada denda keterlambatan. Itu tidak sepenuhnya ada. Jadi jika ada, dimasukkan ke dana sosial bukan pendapatan. Jadi dengan cara ini, bank akan tetap transparan, taat prinsip syariah tanpa melanggar akuntansi modern. Dari semua pembahasan kita tadi, dapat disimpulkan bahwa akad Kort ini adalah bentuk pinjaman yang berlandaskan kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong. Dalam Kort, tidak ada bunga, tidak ada riba, dan tidak ada eksploitasi. Jadi bank hanya berperan dalam lembaga yang membantu nasabah dengan niat baik. Akad ini memperlihatkan bahwa sistem keuangan Islam tidak hanya soal angka, tapi juga nilai sosial dan kemanusiaan, serta mencari keberkahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.